Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak petani Desa Selamat yang kami hormati, juga Pak Agus selaku narasumber pelatihan pupuk organik sore hari ini yang kami hormati, juga Bu Wiji beserta Bu Yuli dari pertanian Kecamatan Tumpang yang kami hormati, juga mas-mas bapak KKN dari UIN yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberi kenikmatan sehingga bisa berkumpul di rumahnya Bapak Mulyono dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Pak Agus selaku narasumber sore hari ini yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di Desa Selamat. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Agus di sini membawa pencerahan kepada khususnya bapak-bapak petani yang ada di Desa Selamat, yang mana kelompok tani mempunyai keinginan yakni pembuatan pupuk organik. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini membawa manfaat khususnya kepada para petani yang ada di Desa Selamat ini, mengingat pada suatu waktu kadang pupuk yang mengalami kelangkaan dan mungkin alternatif jalan keluarnya mungkin ini kita buat pupuk organik sehingga tidak mengejutkan tidak mengharapkan pupuk yang sudah jadi dari pabrikan. Kita harus bisa kedepannya membuat pupuk sendiri untuk mengganti pupuk yang dari pabrik. Mungkin tidak panjang lebar, marilah kita buka pertemuan pada siang menjelang sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita di sore hari ini dilancarkan oleh Allah, memberi manfaat, membawa manfaat petani Desa Selamat khususnya. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Agus selaku narasumber pelatihan pembuatan pupuk kompos pada hari ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil dari Bapdes. Alhamdulillah, syukurillah pada siang hari ini kita semua dipertemukan kembali di Bapak Ibu yang biasanya dipertemukan rutin di balai desa, hari ini di rumahnya. Mungkin pertemuannya belum sampai 1 bulan barusan aja berdua minggu lalu kita bertemu. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Selamat yang telah memberikan waktu, biaya, dan tempat untuk kegiatan kelompok tani di Desa Selamat, khususnya di kelompok tani Mekahani. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang hari ini sebagai narasumber untuk pembuatan kompos plus. Bapak mungkin dulu sudah pernah Pak ya, sudah pernah mencoba pembuatan kompos plus. Mungkin ini langsung kita undang praktisinya yang menciptakan kompos plus. Mungkin Bapak ada keluhan, mungkin ada saya buat kompos plus kok hasilnya seperti ini Pak. Monggo dengan tanyakan ke Pak Agus, karena Pak Agus adalah ahlinya, praktisinya yang menciptakan langsung kompos plus tersebut.
Kemarin juga ada masukan dari beberapa petani, Bu, saya sudah membuat kompos plus tapi hasilnya kok seperti ini ya? Kok maksudnya tidak bisa mengatasi masalah hama penyakit yang ini kan? Ada pertanyaan seperti itu kan? Kemarin saya sampaikan memang tanah yang jenengan ini kan beberapa kali kita sampaikan tanah kita ini perlu vitamin, perlu arek ngomong saya ini perlu perawatan, wajah cek glowing, cek awet muda, meskipun tanah juga perlu perawatan seperti itu. Dan awal mula dari hama penyakit itu untuk pencegahannya itu tanah itu harus dibenahi karena wis racunnya wis kadung. Mungkin itu sudah berkata dari saya, mungkin saya beri gambaran kepada Pak Agus bahwa di wilayah Desa Slamet ini adalah sentranya tanaman sayur dan dimana di sini sentranya sawi, bayam, kangkung, kemangi, hampir semuanya tanah itu. Dan permasalahan yang dihadapi petani kita sama-sama tahu saat ini adalah masalah pupuk. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sebenarnya cara bertani dilakukan menurut saya udah bagus. Punya bahan panen bukti. Iya. Artinya sepertinya nggak ada kendala. Nggak ada pupuk subsidi, ya belum punya pupuk. Cuman akhirnya dalam perjalanan waktu kendala mulai semakin banyak sekarang. Dulu ibaratnya saya beruria itu empat, sekarang sekarang karena terus harga, terus kemudian hasil panen. Kenapa saya katakan hasil panen? Karena kualitas akhirnya tidak sebagus dulu. Sekarang gampang lontor, semacam itu. Nah, sebenarnya masalah utamanya ada di mana? Tanah ini kita sudah eksploitasi 2 tahun, ratusan tahun, kita nggak tahu sejak kapan tidak dilakukan. Pastilah banyak unsur hara yang dibawa keluar dan kita menggantinya itu hanya sedikit. Kalau berupa mineral nggak tahu sudah berapa ton mineral yang telah keluar, berupa fosfat telah berapa ton juga yang keluar, dan kita gantinya kayaknya kadang-kadang aja, Pak. Saya perlu bahas sedikit tentang unsur pupuk ya. Yang pertama urea sama zat itu berisi unsur N. Nah, unsur N ini adalah gas. Satu genggam saya taruh sini di meja sini ya, besok sore ureanya pasti hilang, Pak. Ya, pasti hilang karena dia gas. Apa bedanya Pak saat kona lahan? Besok sore juga hilang, keluar jadi gas, kembali ke udara. Ini kapur barus, kalau kapur barus kan di lemari terlalu bulan Pak, hilang juga kan dia, karena berisi gas. Nah, kalau dia terserap di dalam tanah, terikat dalam tanah, dia akan menimbulkan asam. Jadi tanah saman itu banyak asam-asam. Solusinya adalah kapur. Atau jenengan sudah biasa pakai kapur. Kapur bangunan. Kapur bangunan adalah salah satu bahan pupuk yang bagus ya, bahan pupuk karena dia masih butuh dibongkar lagi. Nah, dengan penggunaan kapur ini pH akan terangkat, Pak. Kalau pH-nya terangkat, maka nutrisi itu tidak terkunci. Tapi kalau jenengan pakai konsa yang di tebu, tebu itu kalau panen kan dipras, nah, itu tumbuh nanti dipupuk dengan konsa, ZA juga nggak dapat dan kalau mau nambah ya beli yang subsidi. Setelah dipupuk nanti tumbuh, tahun depan juga akan dipras lagi. Nah, kalau diperhatikan sebenarnya konsanya itu masih ada. Saat dipras itu konsanya masih ada. Bahkan kalau kebanyakan warna merahnya masih ada. Terus ngapain ini dipupuk lagi?
Ya, dan bertahun-tahun seperti itu, Pak. Pupuk itu ngendap di tanah, di atas tanah. Nah, penyebabnya adalah mikroba di dalam tanah sudah mulai berkurang drastis. Ya, bisa karena kerasaman tanah tadi, atau bisa karena penggunaan pestisida, sehingga membunuh mikroba di dalam tanah. Padahal mikroba inilah sumber dari kesuburan lahan. Karena banyak nutrisi, tidak ada yang mengurai, percuma juga. Tanaman hidup di dalam tanah, akarnya ya, dia kan nggak bisa langsung makan pupuk. Cuman nggak punya mulut. Cara dia makan adalah dengan menyerap. Yang diserap adalah cairan, gas, atau ion. Ya. Makanya dengan disiram aja udah lumayan subur, cairan tadi. Bisa diserap. Yang gas itu yang kayak karbon, hidrogen, oksigen, itu yang diserap. Terus kalau ion itu hasil pembongkaran. Jadi kapur masih beri tabur. Kalau KTK-nya rendah, dia sulit untuk diserap tanaman. Tapi kalau KTK-nya tinggi, dia akan mudah diserap oleh tanaman. KTK tinggi ini bisa diperoleh dengan bahan bakunya memang tinggi KTK-nya, atau dalam proses fermentasi. Hanya dua itu. Kan kita selama ini ada pada dolomit atau dolomit itu bagus. Dolomit itu salah satu bahan pembuatan pupuk NPK. CSP itu banyak dolomit. Dolomit di granul gitu ditambah urea, kayak KCl sedikit, ditulisi NPK. Padahal yang terbanyak itu bahannya bukan urea, bukan KCl ya, bukan kalium, sampai paling banyak ya fosfat itu, Pak. Kapur itu yang paling banyak. Jadi kalau kandungannya ditulis 15 itu bohong. Karena apa? Ditaruh di air aja nggak adem. Ayo ponsel buat banyak adem orang. Biar mungkin adem, Pak. Saya gue kapan dia adem? Berarti airnya kan rendah banget. Dulu kaliumnya tinggi Pak, 15, sekarang diturunkan ke 12. Nah, meskipun itu percuma juga, memang kebijakannya seperti itu. Kita ini dalam hal pupuk hanya di dunia yang kita pupuk, karena buktinya pupuk beredar kalau nggak salah mulai tahun 80-an ya, mulai disubsidi. Sekarang sudah 40 tahun lebih loh, tidak membuat tanah kita makin subur, makin susah ya. Harusnya kalau barang bagus, makin lama kan makin bagus hasilnya. Ini tadi nggak makin bagus. Nah, solusinya adalah kita bikin sendiri. Unsur N tadi bisa berasal dari urea, atau hasil pembusukan, ya, OH atau daun-daunan atau apa ya. Itu menghasilkan amonia. Tapi harus ada yang mengurai. Yang mengurai itu ya satu kelompok gitu Pak, ada yang mengurai amonia, ada yang mengurai nitrit, setelah itu menjadi nitrat. Pada saat musim hujan tinggi gini, airnya kan tinggi. Itu ada yang melepaskan airnya, namanya denitrifikasi. Nah kalau itu ada di lahan kita, tidak ada, istilahnya masih rendah. Kebanyakan nitrat juga ada, kebanyakan amonia juga ada, karena semua tidak terurai. Itu bakterinya yang kita kumpulkan. Kita berburu sendiri boleh, bisa, tapi kelamaan Pak. Karena petani bukan disetting untuk jadi peneliti. Petani itu hanya pelaku aja. Jadi peneliti itu nggak mari-mari. Apa peneliti ini? Kalau mana teliti lagi. Nah saya lihat tren petani kita itu di internet itu jadi peneliti Pak. Dia nyoba bikin ekoenzim, ya bikin usaha, bikin apa itu ya, USP gitu ya. Tapi tetap hasilnya cuma menu ini. Frustasi akhirnya. Kenapa? Karena ilmunya nggak lengkap. Jadi lahan itu sangat kompleks, dia bisa mengurai tadi yang amonia, nitrit dan nitrat. Kebanyakan bisa dilepas. Dia juga harus mampu membongkar fosfat, ya, yang dari kapur, dari tanah, dari pupuk yang kau simpan itu harus dibongkar. Itu berharus fosfat, fosfat itu jumlahnya itu lebih jenis. Terus tadi pengurai kalium, pengurai mineral, masih ada lagi pengurai residu kimia. Biasanya bakteri ini digunakan oleh industri pengolahan air limbah. Limbah berat itu kan dia diolah itu ada bakteri khusus yang memang mengurai racun. Nah itu kita ambil juga, kita manfaatkan untuk mengurai lahan yang selama ini terkontaminasi dengan pestisida atau herbisida.
Sehingga meskipun pakai, tidak lama kemudian akan dibongkar, sehingga racunnya hilang. Karena racunnya kalau dibongkar ya jadi nutrisi. Nah, jadi seperti itu ya konsepnya, bahwa sebenarnya unsur NPK itu mudah sekali kita penuhi. Ya. Tetapi kalau tidak bisa diurai, dia juga sia-sia, numpuk aja di lahan. Nah, di sinilah kita perlukan bakteri yang sangat lengkap, bukan hanya dari satu jenis, tetapi banyak jenis. Dan saya adalah salah satu kolektor bakteri mungkin di Indonesia. Kenapa saya katakan itu? Saya kemana-mana keluyuran pasti pulang. Itu yang saya koleksi dan kemudian dijadikan kajian-kajian gitu ya. Terus nanti bakterinya ini digunakan untuk membuat kompos. Memang bakteri aja bisa, ya. Misalnya nanti kita akan praktek bikin POC ya. Nah, setelah praktek nanti kita bawa pulang. Tak siap no plastik, tak siap no karet, sama ada IDW. Ya nanti pulang sama kembangkan lagi dulu, macam itu digawe. Ya, setelah Anda punya banyak, barulah nanti digunakan di lahan. Jadi kalau kita hanya ngomong-ngomong tok ini boleh nggak ngomong-ngomong semua? Ilmu ini langsung hilang, Pak. Saya selalu nyiapkan plastik dan sebagainya, makan motor itu lebih barang pun dulu. Sudah tak siapkan, nanti pulang bisa praktek. Nah, kalau itu siapa dulu? Nah, encer malah jadi. Saya senang selalu pakai buah naga karena warnanya menarik. Jadi ini nyawang lu mantep menurut saya. Manis Pak. Manis. Pokoknya kan durian ya. Terus kalau aroma, saya senang pisang sama sirsak. Itu aromanya enak. Nek durian kelarangan. Kalau bisa ada kulit-kulitnya buah itu bisa Tidak ada masalah, Pak. Yang vitamin mineral juga ada di sana. manis apa Pak? Ya. Nah, yang baunya tadi wangi itu ada kulit mangga. Boleh, Pak. Itu karbohidrat. Iya. Banyak di sini. Blender masukkan di sini. Ya. Tapi tetap ya Pak, harus ada empon-emponnya. Jadi kalau ada penyakit ada apa mati duluan. Kayak gitu. Pak mungkin bisa dibantu ulang empon-emponnya apa saja mungkin Pak? Empon-emponnya ini ada kunyit, ada jahe, ada temulawak, ada kunci, kencur, ada kunyit putih juga, kunyit kuning, kunyit putih ya. Temulireng saya di pasar kemarin aku nyari nggak dapat. Tapi bisa Pak. Bisa. Hampir semua empon-empon bisa digunakan. Ya, ini nggak tahu ini belum dipotong apa nah, yang kecil-kecil aja. Biasanya tak rajang di sini Pak, kasih pas. Jadi sebagian aja tak rajang tadi. Yang penting sampai pun sempat tampil gimana, mau masih sempat belajar. Untuk pengalaman saya Pak, kalau saya nanam pokok, sini tidak pernah beli. Setiap batang pohon itu saya beri jamu-jamu itu Pak. Apa jamu? Pasti. Enggak menaya. Ya, makanya jamu-jamu tadi kan bermanfaat untuk mengusir serangga. Aromanya nggak disukai, rasanya juga nggak disukai gitu. Makanya dalam pembuatan POC ya kita sertakan simpon-pon ini. Jadi nanti digunakan untuk nyemprot juga bagus. Pestisida kimia tinggalkan dulu. Oh tiba-tiba mempan ya pestisida simpan. Mene mempan ya disimpan mana? Mulai gak mempan, gawe titik. Akan berkurang dengan sendirinya pada kimia. Saya ke Filipina Pak, hanya dapat jahe sama kunyit, lainnya nggak ada. Benar-benar nggak ada. Kalau temulawak, apa itu mereka nggak ada dari pasar tradisional. Itu perasaan tradisional Pak, nggak ono belas Pak. Tapi yang kaya itu desa Pak ya. Nah, I love Indonesia.
Sain ini. Pemerintahnya sih nggak ngaku jiwa. Makanya ayo ide kreatif benar. Karena pemerintah sih butuh kita Pak. Contohnya loh penyuluh. Oh ya. Itu ini Pak. Pemerintah suka. Masih bolosan itu. Tapi ini seru pol lah. Enak kalau Pak, enak kalau DPR Oke ya, ini kita anggap cukup. Nanti sudah ada lebih dari 1 kilo baunya. Buahnya naga 1. Tinggal kasih air Pak. Saya minta air lagi Pak. Nah kurang. Ini sampai separuh. Nanti semua pulang bawa. Ini dituangkan aja. Boleh ya? Mendengar. Gula merah boleh terserah sampai ya. Emang suka gula merah ya? Ya, tetes. Terus lagi sampai nanti kalau saya yakin cara mengembangkannya gampang kok. Setengah jam aja udah selesai. Kalau Anda punya air lebih boleh dimasukkan. Air kelapa boleh, air degan diminum sendiri. Larangan dia, tapi boleh Pak. Air kelapa kurang sampai sekian ya. Enggak, 2 mulai jadi cukup. Sama aku yakin sak bungkus nggak mantep Pak. Itu kan cukup mana bungkus mana enggak ya. Yang satu di aplikasi, yang satunya dikembangkan. Ya gitu ya, enak dulu ya. lagi. Ini siap-siap bantu. Ini teruskan ke untuk kajian sensitif. Air apa, Pak? Ini POC-nya ya, yang cair ya. Tunggu dulu. Mas Yos. Ini coba kasih-kasihnya lihat ada reaksi. Reaksinya nggak kelihatan Pak. Lo coba pukulin. Ini meskipun dia mampu mengurai, tapi reaksinya nggak kelihatan Pak. Nanti kita lihat pupuk yang lainnya gimana. Nah, ini hanya main kertas dok yang ini. Nah, ini yaitu Oscar guys. Nanti pupuk yang bagus itu Anda akan lihat seperti ini Pak. Atau tandai supaya kelihatan. Dia akan berbusa Pak. Ini sebenarnya pupuk organik Pak. Bahannya sama seperti kompos plus yang sudah kita buat. Cuma ini dibuat di pabrik. Di pabrik ada dengan mesin, dengan bahan lengkap ya itu ya. Dengan merek, di sini resmi teman tahu kebetulan ya, kalau ngomong merek itu. Nah ini kan kelihatan Pak. Ini berbusa ya. Ini kan berbusa itu. Kalau pupuk-pupuk lain dimasukkan nggak kenapa stop? Sudah stop. Tapi begitu ini masuk yang pupuk organik tadi, tapi organiknya ini sudah ada bakterinya. Dia sudah terfermentasi, makanya ini berbusa, lihat ini naik.
Masuk cuma diajari Terus kayak pupuk sing apik itu kan. pupuk organik itu mereknya apa, Pak? Itu aja sudah. Enggak, ini enggak betulan. Itu yang kita bikin di depan itu. Itu. Nah, ini bahan ini sama seperti yang kita bikin di depan ini. Tapi ya ini hanya untuk membuktikan pupuk lain kalau dimasukkan paling kayak terus seperti itu. Begitu pupuk organik dimasukkan malah begini. Dan yang bikin begini ini hanya 2 jenis Pak. Yaramila bisa begini. Sama tawon. Terus pupuk saya ini organik 2 ada. Izinnya izin pupuk organik. Nah itu lepaskan. Sudah masukkan sana dulu. Ini juga masukkan sana separuh, nanti separuhnya kita bikin plastik di sana. Ya, jadi starternya yang cair kita masukkan, starter padat juga dimasukkan. Taruh ya. Ya, nanti buat yang dikompos. Nah, ini merek Pak, cuman kalau di sini merek beta itu loh Pak, Kineti. Jadi orang tinggal main sedikit, yo sedikit cukup. Ini bisa dari sagalan yang mineral itu loh Pak, sebungkus. Nah, timbang-timbang tuh cairan kan larang Pak. Kalau ini kan murah. Bahannya seperti tadi persis. Ini dibentuk, masukkan ke sana, ditambah iki. Ya, tadi kayak soal mereka kayak mantap, ini kan kalau merek. Kalau nggak mantap, mau dikira lagi palsu. Iya, tak kasih ini supaya sama mantap. Starternya cepat kayak. Ada biasanya segini ini untuk 200 liter saya. Ya, masukkan, nanti diaduk. Jadi ini unsurnya sudah lengkap ya. Ada ampon, ada buah, ada tetes untuk makanan bakterinya sama aromanya ya. Terus nanti ada starter yang cair, ada starter yang padat. Udah lengkap diaduk. Tapi saran saya ini digunakan setelah seminggu. Bakterinya biar berkembang. Ya, bakterinya biar berkembang dulu. Nah nanti nanti lo iki yo, sama pulang bawa ini, tak siapin plastik karo karet. Yang satu bisa digunakan langsung ke lahan dengan nyemprot, cocok terserah, tapi dengan pengecaran ya. Sebaiknya 1 gelas per tangki. Tapi yang satu dikembangkan lagi model gini. Cuman bawa masing-masing 2 bungkus. Ya, perkara cukup telu ya, mau cari untuk penyemprotan Pak. Minimal 2 bungkus. Penyemprotan sebelum tanaman Bebas Pak, mulai dari awal tanam sudah pakai ini. Halo Bos. Ada Pak Bicara, kami kenal Bos. Monggo Pak menyaksikan ini. Nah, ini ki ambune seger ini kok enggak seneng. Diombe Pak. Jangan. Nanti kalau kita pakai makanan untuk anak, saya buatkan probiotik yang layak diminum. Bahannya bersih apa ya? Nambahin dok jambu sapi. Benar-benar bisa diminum enak dan enak. Sapi. Oke ya, sudah ya, nanti ya, cukup ya. Lek madayu jok saiki, kita praktek dulu bikin kompos. Kita bawa produksi sama tetes dulu. Nah, kita sekarang ke sana ya. Nanti setelah praktek kita cuci tangan, duduk lagi ngobrol untuk sesi penutupan lah istilahnya. Tanah sini datang apa nggak apa-apa ya? Oh,